Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, minggu pagi hari ini kita masih kembali ada di dalam rumah Tuhan dalam perjumpaan dengan Dia, untuk kita boleh mengalami lawatan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Maba Saudara orang beriman, tema yang diangkat minggu pagi hari ini dalam pemberitaan kabar baik, memahami pimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah berhadapan dengan sebuah kondisi atau suatu keadaan yang sangat rumit. Dan tentunya bahwa dalam keadaan yang sedemikian ada orang-orang tertentu akan mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Bisa stres, bahkan bisa stop. Yang stop itu hati-hati, yang bermaksud yang badan besar dong. Karena kalau stres itu son bisa kendalikan kas turun badan, akhirnya stop. Tapi yang kurus-kurus juga jangan bilang kita masih ada di bagian yang pas, Jadi tarik napas juga pas-pas. Orang akan mengalami tekanan-tekanan dalam kondisi yang sedemikian. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, badan dalam kondisi itu biasanya akan ada orang yang mengambil keputusan fatal. Kalau kotong lihat beberapa waktu yang lalu ada berita yang heboh melalui media sosial. Ada seorang dokter gigi di Kupang, nona cantik sekali Bapak Mama. Kemudian diambil keputusan untuk dibuang diri di sebelah jembatan Liliba. Bukan di atas jembatan, di depan sebelah. Yang biasa orang bermain gantong-gantong di situ. Diambil keputusan mau buang diri di situ. Nona cantik. Apa yang kurang? Sudah cantik, menarik, bukan kayak kita. Hitam kulit, keriting rambut, hidung pesek. Bukan. Ini suputih mulus mata kabeak cantik minta ampun. Tapi ambil keputusan untuk dibunuh diri. Setelah punya usut ternyata bahwa dia ada dalam situasi dan kondisi tertekan karena persoalan pribadi. Orang bisa ambil keputusan fatal. Di sini sana ada jembatan yang lebih tinggi selain Nomina. Pohon tomat juga bisa kok, Nona Indah. Tapi kalau di pohon tomat itu dinama mustahil. Bahkan orang dapat melakukan tindakan-tindakan yang tentunya bertolak belakang untuk kemudian mencari solusi keluar dari kondisi dan keadaan yang sangat rumit. Ada orang yang akan berupaya untuk meninggalkan masalah yang begitu rumit dalam hidupnya. Karena tentunya bahwa kalau mau berhadapan dengan kondisi yang sedemikian, siapa mau makan hati hari-hari kok kemudian badan kurus kering tinggal tulang. Bahkan ada orang yang tidak ingin mencari solusi atau jalan keluar. Ada yang pasrah dengan keadaan, ya nasib sudahlah, ya nasib. Maggie Jet pun lagu. Nasib, ya nasib. Ada yang menyerah. Tetapi tentunya Bapak Maba Saudara bahwa ada yang kemudian berupaya untuk mencari solusi dan jalan keluar. Bahkan Bapak Maba Saudara orang beriman terkadang juga bahwa ketika persoalan dan masalah orang lain, kita juga akan dituntut untuk menjadi pemberi solusi. Kita dituntut untuk menjadi pemberi solusi. Benar Pak Beni? Itu karena Tuhan mau pakai Pak Beni. Kita dituntut untuk menjadi pemberi
solusi. Terkadang bahwa dalam keadaan yang sedemikian Bapak-Bapak Saudara, orang akan melihat berbagai latar belakang. Masa aku harus beta? Kau lupung soal na beta. Lupung hal na beta yang harus cari jalan keluar. Lupung suat na beta yang harus tanggung. Dan juga berbagai-bagai hal. Bahkan ada orang juga yang minder ketika diberikan kepercayaan untuk mencari solusi dan jalan keluar bagi orang lain. Saya tidak berpengalaman. Saya bukan orang berpendidikan. Saya masih terlalu muda. Saya bukan BP3J. Saya bukan majelis jemaat. Dan ada banyak alasan-alasan lainnya. Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar bahwa dalam kondisi yang rumit terkadang membuat orang mengalami tekanan-tekanan. Dan terkadang bahwa kita tidak dapat sangkal bahwa setiap kesulitan dan juga persoalan datang karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Orang biasa bilang ada api baru ada asap. Tetapi juga ada yang lain bilang ada sebab, pasti juga ada akibat. Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kondisi dan keadaan ini yang terjadi terhadap bangsa Israel, di mana mereka mengalami suatu tekanan yang sangat hebat ketika mereka berhadapan dengan masa yang teramat sulit dan terpuruk, serta dijajah oleh bangsa Midian selama kurang lebih 7 tahun lamanya. 7 tahun saja, tetapi Allah menimpakan begitu dahsyat dan hebat. Mereka mengalami tekanan, mengalami kesulitan yang sangat hebat, kata firman Tuhan. Dan Bapak-Bapak Saudara, orang beriman bahwa hal ini dilatar belakangi oleh karena hidup bangsa Israel berlaku jahat dan tidak setia di mata Allah. Kalau kita baca seluruh bagian firman Tuhan ini, dimulai daripada bagian ayat yang pertama pada pasal yang ke-6. Firman Tuhan bilang, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu hal yang pertama. Kasih memang bahwa ada api, ada asap. Kasih memang bahwa tetapi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bangun ini firman Tuhan, dia pakai perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi dia omong dosa lebih dahulu. Dia omong kejahatan lebih dahulu. Dia omong apa yang menjadi latar belakang sehingga bangsa Israel tentunya diserahkan oleh Allah kepada bangsa Midian, bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena yang pertama Bapak Mama, bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terkadang bahwa kalau kau mengalami persoalan, tekanan-tekanan hidup, tentunya bahwa kita dituntut untuk koreksi diri. Biasa orang timur bilang naketi dulu. Tep Bapak Nathan, naketi dulu kok. Bapak saya naketi. Ini hari kalau anak menangis dari malam sampai pagi, dia pun mama duduk, naketi sudah. Ini bapak ngomong sampai air liur meleleh, sampai lidah tak gantung. Ini anak tetap menangis. Ada satu cerita bapak mama. Suatu ketika ini terjadi di Mio. Pak Beni bersama dengan salah seorang majelis jemaat dapat undangan di Oebobo. Undangan syukuran Bapak Penatua Soleman Misa. Dong 2 gas motor dari sini menuju Oebobo dalam.
Kemudian sampai di sana su pesta habis, su makan habis, kemudian su baronggeng habis. Begitu pamit pulang bapak mama, star ini motor kongkor ini, kan lalif, dia son mau. Dua orang ambil keputusan cari solusi. Yang pertama kotong dorong dulu. Sepanjang jalan berbatu di tengah-tengah perjalanan bobo dalam. Kemudian dong dobo omong karmana. Kita naketi dulu. Itu naketi dari yang baik sampai yang terbaik. Bapak Misa pegang ame dia pun kartu as, dia pegang ame Bapak Misa pun kartu as. Naketi. Pokoknya su omong sampai yang sonde baik juga keluar semua. Naketi karena ini motor sonde hidup. Dong dua muku dorong motor sampai Mio. Bobo dalam sampai Mio itu seberapa kilo Bapak Misa? 4 kilo. Mutinat lepas pas susah sudah datang. Dorong sampai Mio. Pagi bapak mama saudara ini sunaketi habis. Pokoknya su omong semua. Dari yang di dalam sampai di luar dan di luar sampai di dalam. Kemudian pagi ambil keputusan oto kasih naik di atas pick up menuju Soe. Motor dimuat di atas pick up menuju ke Soe. Sampai di Soe bapak mama ada satu bengkel di sebelah Bundokan Duang. Dong pilih dekat tempat makan. Supaya sekaligus setelah itu langsung Islam isi lambung. Ternyata bapak mama sampai di sana. Ini montir, ini dia hanya bangun bongkar ini jok, kemudian buka di dalam jok itu tempat yang disebut dengan sekring. Tempat sekring. Itu sekring dia pembesar ini minta maaf sebesar jempol saya. Kemudian dia angkat ada suku cadang di sana sekitar 2, dia ganti. Kemudian dia start gini, hijau. Itu sekring harga berapa? 3.000 rupiah. Bayar oto dari sini menuju Soe 250. Dia pun sekring harga 3.000. Yang lucunya bapak mama, malam itu sudorong motor sampai hek-hek, naketi dari dalam sampai luar sampai dalam, sampai di sana dia pun ongkos 3.000 untuk itu naketi. Hanya sekring yang putus. Tetapi tentunya bahwa bapak mama dari ini cerita membawa kita untuk kita ada dalam suatu keadaan mengoreksi diri. Ada motor tapi sonde tahu dia pun onder deal dong. Ada motor tapi sonde tahu perbaiki. Ada motor tapi sonde tahu rawat. Cuci harus dalam perjalanan dari Mio menuju Soe. Baru bisa cuci. Nah karena kok dia pun sekring sonde hek-hek. Kalau semua tak sumbat. Tapi puji Tuhan dong 2 su naketi. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Pasti ada banyak cerita lain bagi kita. Bahwa pasti ada latar belakang kenapa sehingga persoalan, tantangan hidup, ujian iman, kesulitan ada dan datang menghampiri kita. Bukan suatu kebetulan. Hal itu membawa kita untuk kemudian kita melihat ke belakang. Sebenarnya beta su bikin apa sampai harus jadi begini. Pasti ada yang mendasarinya. Demikian juga dengan bangsa Israel bapak mama saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dilanjutkan dari bagian firman Tuhan ini, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan itu butuh yang tadi beta bilang sak marut. Nake.
naketi, koreksi diri. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelanjutan dari bagian ayat ini bahwa orang Midian menindas dan berkuasa atas Israel. Mereka menjadi takut terhadap bangsa itu. Bahkan mereka membuat tempat perlindungan di pegunungan-pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menaburkan, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan kemudian memusnahkan tanah itu sampai di dekat Gaza dan seterusnya. Mereka bukan hanya ditindas, tetapi juga hasil pertanian mereka dirampas. Mereka dibiarkan tertindas dengan begitu hebatnya. Dan tentunya Bapak saudara orang beriman, kalau kita melihat dari latar belakang cerita bangsa Israel ini pada masa Gideon, itu berarti bahwa ada konsekuensi dalam setiap ketidaktaatan kita kepada Allah. Biasa begitu, nanti kalau sakit, kenapa setengah-setengah? Nanti panggil hamba Tuhan ini, semua hamba Tuhan dia panggil habis. Yang Tuhan pakai ataupun yang pakai Tuhan. Nanti datang, napas dong begitu. Waktu napas masih laju bagus. Kau siapa mau lawan? Tapi nanti kalau napas mama omong sudah mama, supaya situ pendeta doa serahkan. Ini hamba Tuhan dong suka liling mama omong sudah kasih keluar sah. Biasa begitu kok bapak mama. Itu terjadi di Mio, jadi semua bilang iya. Tetapi di tempat lain juga ada bapak mama, bukan hanya di Mio sah. Nanti kalau napas susah potong baru kemudian potong ingat Tuhan. Panggil semua hamba Tuhan. Mulai dari pendeta sampai dengan majelis jemaat BP3 saja dong panggil. Koster juga. Tetapi kalau napas masih laju kencang, nanti dulu, tahan dulu. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ingat bahwa selalu ada konsekuensi. Bapak saudara orang beriman, bangsa Israel tidak menyadari keadaan yang sementara menimpa mereka. Benar Bapak mereka seperti kita hari ini ada di dalam rumah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu benar. Dong tetap tahu bahwa Allah Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Mereka tetap berjumpa dengan Tuhan, hidup menyembah Tuhan. Tetapi itu hanya manis di bibir. Selain Seven bilang begitu tuh anak muda. Hanya di bibir. Mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bibir mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi hati dan kehidupan mereka menyembah Baal. Karena itu Allah sakit hati, Allah kecewa. Bangsa pilihan Allah tetapi hidup dalam kehidupan dan dalam ketidaktaatan kepada Allah. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa dalam keadaan penuh tekanan dan keadaan yang terdesak, walaupun bangsa Israel tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka juga berteriak meminta pertolongan Tuhan. Berteriak dan minta pertolongan Tuhan. Hidup sonde taat, hidup sonde setia, hidup tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi begitu terantuk di batu situ, aduh Tuhan tolong. Betul? Kotong begitu. Terantuk situ, wis neno. Padahal kita tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian juga dengan bangsa Israel yang tidak taat, tetapi mereka juga berteriak
memohon kepada Tuhan. Dan Allah itu berlimpah kasih setia dan rahmat sejauh tinggi langit dari bumi. Tidak dilakukannya kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran kita. Dia penuh dengan belas kasihan. Karena itu Allah dengan inisiatifnya sendiri, Allah dengan prakarsanya sendiri, Bapak Maba saudara orang beriman. Kemudian Allah melihat bahwa betapa Israel membutuhkan Tuhan walaupun mereka tidak setia. Israel membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Dia sendiri akan melepaskan Israel dari tangan bangsa Midian, dari tangan perbudakan, dari tangan penjajahan bangsa Midian. Dia sendiri yang akan melepaskan dengan caranya. Karena itu kata firman Tuhan, Bapak Maba saudara orang beriman. Kemudian datang malah malaikat Tuhan pada bagian ayat yang ke-11 dari pemberitaan kita hari ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Dilanjutkan ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tadi di awal khotbah ini saya bilang bahwa terkadang ada orang yang berlari keluar dan tidak mau memberi solusi. Tetapi Allah mau memakai Gideon untuk kemudian menjadi solusi bagi bangsa Israel. Membawa mereka keluar dari persoalan, dari tekanan, dari berbagai-bagai keterpurukan yang sementara terjadi. Allah mengutus malaikatnya kemudian berjumpa dengan Gideon. Tetapi Bapak Mama tentunya bahwa dalam hal ini Gideon memiliki begitu banyak alasan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kotong selalu mencari dalil. Kotong selalu mencari alasan. Bahkan sampai dengan seperti hari ini yang ketika kita baca bahwa ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, seolah-olah dia bukan saja menyerah, tetapi kemudian dia menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Kau cerita bilang, cerita wah, cerita lo, semua oke. Tapi kenapa kita diserahkan ke dalam tangan bangsa Midian? Kenapa kita harus ada dalam situasi tekanan dan mengalami keterpurukan? Kita selalu mengambil alasan kita untuk kemudian itu menjadi alasan untuk mempersalahkan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Itu terjadi. Kenapa kau hidup begini sama ke dia? Kenapa kau beta sampai ini hari belum dapat jodoh? Yang lain sudah. Om Ban Soleh. Kenapa kau yang lain ada penolong? Beta son ada penolong. Kau tuh selalu punya alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Mama Gideon dalam hal ini. Dia seorang muda. Pasti dia punya alasan, saya masih terlalu muda. Kenapa bukan yang sutua-tua yang punya pengalaman, yang punya pola pikir yang hebat, yang punya latar belakang pendidikan yang baik, yang majelis jemaat, yang tua-tua dalam gereja, dan seterusnya. Kita selalu berupaya untuk kemudian menunjuk orang lain. Kenapa bukan Mak Rinsa? Kenapa bukan mama kepala sekolah Kenapa bukan Bapak Nathan Liubana Kenapa bukan dia? Kita selalu menunjuk kepada orang lain.
Gideon merasa bahwa dia terlalu muda, Bapak Mama Saudara. Bahkan kita memiliki alasan, saya masih terlalu muda. Masih ada banyak kesempatan, biar kau yang tua-tua dulu, nanti kalau dong mati saya mau berpotong giliran lah itu. Yang muda-muda. Ada suatu cerita, saya pernah menyampaikan cerita di atas mimbar Gereja Immanuel Mio. Ada seorang muda ketika masih muda sekali, ditawarkan oleh seorang pendeta untuk sama-sama melayani. Ketika tawaran datang, dia masih muda-muda, air-air. Muda air-air itu yang sama keker mana Om Frid, bisa dijelaskan? Dia masih muda air-air. Kalau anak saya Sevanya biasanya rambut air itu dia, kalau di rambut ada basah itu yang disebut rambut air. Nanti kalau rambut sukering itu bukan rambut air. Dia ditawarkan untuk turut mengambil bagian dalam melayani. Tawaran pertama ketika datang Bapak Mama, dia bilang, Bapak Pendeta, masa muda ini datang hanya satu kali saja. Karena itu izinkan saya untuk menikmati ini masa muda. Dia bilang, tunggu, nanti ada di waktu. Kemudian setelah itu Bapak Mama datang kesempatan kedua. Ini pendeta ajak dia lagi, dia bilang, tunggu Bapak Pendeta, beta masih kuliah. Dia pun alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ketika ini pendeta datang lagi, dia bilang, tunggu Bapak, beta belum menikah, cari jo susah. Coba ada yang mau tangkap-tangkap sah. Dia pun alasan dia belum menikah. Kemudian pendeta datang lagi, Bapak Mama Saudara, ajak dia. Dia bilang, tunggu beta masih cari kerja. Setelah dapat kerja, menikmati segala sesuatu, pendeta datang ajak lagi, dia bilang, beta masih terlalu sibuk Bapak Pendeta, kerja terlalu banyak, sudah ada waktu. Mau bagi untuk gereja kau, mau bagi untuk pelayanan kau, atau beta mau bagi untuk bepung kerja. Terlalu banyak alasan. Sampai suatu ketika dia sudah menjadi tua dan sakit-sakitan, masuk rumah sakit. Pendeta datang ajak dia. Belum bohong, dia bilang, Bapak Pendeta, beta pun hidup tinggal sedikit sah. Beta serahkan ini hidup untuk Tuhan. Para pendeta belum ajak. Yang pendeta pun maksud adalah mau datang berdoa untuk dia semoga cepat. Nah, cepat ini ada dua. Cepat sembuh atau cepat mati. Kita selalu punya banyak alasan. Ketika kita disodorkan sesuatu untuk kemudian kita menjadi solusi, kita selalu punya banyak alasan dalam hal ini. Gideon melakukan hal ini Bapak Mama Saudara karena apa? Diawali dengan Gideon memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan. Kita tulen bawa keluar Mesir, di padang gurun jukotong makan kenyang. Nenek moyang dong cerita yang begitu wah-wah. Baru sekarang kotong diserahkan lagi ke tangan Midian. Dia memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhannya. Sehingga kemudian ketika Tuhan menawarkan kepada Gideon untuk memberi solusi bagi bangsa Israel, maka Gideon memakai ini sebagai senjata ampuh untuk kemudian menjadi alasan melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Mama Saudara orang beriman, kalau khotbah lama kasih tahu ya Bapak Mama di sini sudah 28 menit, beta potong-potong. Gideon mencari banyak alasan. Tetapi kemudian datanglah malaikat Tuhan, ada duduk di bawah pohon terbanting di Ofra. Bapak Mama Saudara orang beriman, tentunya bahwa ada tawar-menawar antara Gideon dan juga malaikat Tuhan. Bahkan Gideon itu sama seperti Thomas. Lihat dulu baru percaya. Kotong juga ada begitu Betul kok? Siapa itu Bapak Asbanu kok? Gideon itu juga Thomas. Sebelum zaman Yesus itu sudah ada ini Thomas ini. Dia minta tanda dari Tuhan. Kotong juga nanti coba-coba Tuhan begitu. Kalau bepung anak sembuh Tuhan, maka beta akan bikin ini. Amin. Papa Mama, ini kesaksian pribadi. Beta pun Papa Mama mantu sakit di Kupang, kemudian anak yang pertama sakit di Soe.
Kemudian kami coba Tuhan. Kalau mamtua lewat di sana berarti Tuhan anak sembuh di sini toh. Kami coba sang bab tua. Kami coba Tuhan. Tawar menawar dengan Tuhan. Gideon ada dalam keadaan yang sedemikian, dia meminta tanda dari Tuhan. Kalau nanti begini dan begini, beta siapkan persembahan untuk Tuhan. Kemudian nanti kalau terjadi begini dan begini, maka beta akan ikut apa yang Tuhan mau. Kita juga ada dalam kondisi coba Tuhan. Coba Tuhan untuk sesuai dengan kotong pun keinginan, kotong pun kemauan, kotong pun kehendak. Amin. Dan itu benar. Selalu apa yang kita hadapi kita akan mengawali dengan Tuhan. Kalau benar begini, maka nanti beta begini. Tuhan kalau bikin begini dan terjadi begini, maka beta akan begini. Kita selalu mencoba Tuhan. Papa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Itu merupakan keraguan Gideon. Kita juga ada dalam kondisi yang demikian. Terkadang kita ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Kita ragu-ragu dengan apa yang menjadi kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kau sonde mau bersaksi karena tak Tuhan bilang, woi, tahu betul kau sonde. Kita menjadi ragu-ragu. Karena yang tadi sama seperti Gideon memiliki pikiran negatif tentang Tuhan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang diberikan Tuhan ini menjadi suatu acuan bagi Gideon. Untuk kemudian dia berbalik dan berpikir positif tentang rancangan Tuhan bagi hidupnya dan juga bagi bangsa Israel. Membawa Gideon untuk kemudian memahami benar akan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam perjuangan bangsa Israel menghadapi Midian. Memahami benar apa yang menjadi rencana Tuhan. Tahu benar apa yang menjadi rencana Tuhan baginya. Karena itu Gideon dengan berpasrah untuk Tuhan memakai kehidupannya menjadi pemberi solusi bagi bangsa Israel. Dia berpikir positif tentang Tuhan. Berpikir positif tentang rencana Tuhan bagi dirinya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tentunya bahwa ini juga menjadi bagian bagi kita. Mari bukan hanya koreksi diri dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi kemudian kita berpikir positif. Kita menerima kehadiran rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi penjawab dan pemberi solusi. Bukan hanya bagi diri kita secara pribadi. Tetapi juga bagi orang lain. Bagi keluarga kita. Bagi suami kita. Bagi istri kita. Bagi jemaat. Dan juga bagi persekutuan bergereja. Kita harus menjadi pemberi solusi. Bukan kemudian kita datang dan kemudian kita bikin hancur. Iya, ada orang yang kalau diberi kesempatan untuk memberi solusi Bapak Mama, dia bilang ini kesempatan pas. Pas dong ada di sana, son batul di sini, son batul. Maka kalbet yang masuk di tengah itu yang tadi mutninat lepas pas. Kita bikin hancur keadaan dan suasana. Kita bikin hancur persekutuan. Kita bikin hancur apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu karena kita tidak memahami akan pimpinan dan juga dan penyertaan Tuhan dalam perjuangan kehidupan dan juga dalam perjuangan pelayanan. Mari kita berlaku seperti Gideon Bapak saudara. Dalam keadaan tidak percaya. Tetapi dia menjawab kepada Tuhan. Sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu. Penyertaan Tuhan hanya ada ketika kita berserah diri dan berpasrah. Bahwa kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kehidupan Gideon dan juga bangsa Israel hari ini. Kita belajar benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam rencananya. Dia akan memperjumpakan kita dengan kesulitan-kesulitan tantangan dan kerumitan hidup. Supaya kemudian di sana kita menemukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Ingat bahwa tidak ada suatu kehidupan yang luput dari persoalan. Yang luput dari tantangan hidup dan ujian iman. Kita semua akan berhadapan dengan hal itu. Tetapi ketika kita memberi diri dan berpasrah kepada Tuhan. Menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memberi diri kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi solusi dan jalan keluar. Maka kita akan menemukan
jalan jalan keluar. Tuhan memberikan bagi kita hati yang dengan penuh kerelaan dan keberanian, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup mencari kehendak-Nya dalam kehidupannya. Mari kita pulang Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Kita berlaku seperti Gideon, yang kemudian melihat benar bahwa kuasa Allah memakai setiap orang untuk menjadi pemberi solusi dalam setiap situasi keadaan dan juga tekanan hidup sekalipun. Tuhan memberkati kita dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.